ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah nikmat yang dimana dengan nikmat tersebut kita digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa yakhsha illallah. Yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah orang yang beriman, yang kepada Allah dan hari akhir, dan menegakkan salat, menunaikan zakat, dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Maka nikmat hidayah adalah nikmat yang harus kita syukuri, karena tidak semua makhluk di atas muka bumi ini mendapatkan nikmat hidayah dan nikmat iman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita semua tahu dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh seorang hamba untuk beramal yang dimana amalan tersebut memiliki sebuah tujuan, yaitu akhirat, maka di situ Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya untuk bersegera, untuk bergegas agar segera kesempatan tersebut dilakukan. Sebagaimana Allah taala pernah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan juga agar kita bersegera untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini dalil masyhur, dalil yang semuanya kita tahu. Namun tahukah kita, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bukan dikarenakan kita telah beramal saleh. Ini sebuah hal yang menakjubkan. Kenapa? Di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lam yadkhula ahadun al-jannata bi'amalihi." Seseorang tidak akan masuk surga karena sebab amalnya, karena dia telah beramal kemudian dia mendapatkan surga. Kemudian para sahabat berkata, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak juga engkau ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wala ana." Aku pun juga tidak. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl.
melainkan Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan kepadaku keutamaannya dan rahmatnya. Mengapa kami menyampaikan hal semacam ini di tengah-tengah jamaah? Karena perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan seorang hamba itu di surga, seorang hamba itu di neraka. Tidak ada manusia satupun yang tahu di antara kita semuanya, oh saya nanti di surga, oh saya nanti di neraka. Bahkan kita tidak boleh menilai secara ta'yin, secara tertentu bahwa si fulan adalah ahli surga, si fulan ahli neraka. Karena kenapa? Karena hal ini hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kabar tentang al-'asharul mubasysyiruna bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kabar-kabar gaib. Dan juga di antara para sahabat yang lainnya. Yang ini menunjukkan bahwasanya tidak bisa kita menetapkan bahwasanya orang tertentu pasti ahli surga. Namun di antara ciri-ciri penduduk ahli surga itu ada, dan ciri-ciri penduduk neraka, ahli neraka ada. Tidak bisa kita mungkir. Begitu juga Nabi SAW pernah bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi," demi jiwaku yang berada di tangannya. Maksudnya adalah demi Allah. Yani fawalladzi nafsi biyadihi inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Sungguh salah seorang di antara kalian benar-benar mengamalkan amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Kecuali sampai-sampai antara dia dengan surga itu hanya satu hasta. Fayasbiqu 'alaihi kitab. Namun ketetapan Allah Subhanahu wa taala mendahulunya, faya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka, maka dia masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar. Sungguh salah seorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Antara dia dan neraka itu hanya sehasta. Fasbiqu 'alaihi al-kitab. Maka ketentuan Allah Subhanahu wa taala mendahului dirinya. Fa ya'malu bi'amali ahli jannah fa yadkhuluha. Kemudian dia dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala beramal amalan ahli surga, ia pun masuk surga. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga Nabi SAW pernah bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah dakhala jannah. Makanya ketika jenengan ada keluarga jenengan yang meninggal, usaha ditalkin. Kita berusaha untuk mentalkinkan orang yang kelihatan sekarat, ya, dengan agar semoga dia mendapatkan syafaat di akhirat nantinya. Maka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan syahadat, mengucapkan la ilaha illallah itu bukanlah perkara yang mudah, apalagi ketika sakaratul maut. Begitu juga ketika seorang hamba masuk ke dalam kuburan, dia mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari malaikat yang kalau kita ditanya tentang hal tersebut di dunia, pasti kita bisa jawabnya. Tapi ketika sakaratul maut, ketika di hari kubur, di kuburan yang menjawab adalah iman.
bukan IQ seseorang. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita wasari'u. Hendaknya kita bersegera untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita enggak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah amalan A ataukah amalan B? Bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, Ustaz, bukankah Allah telah berfirman, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah kalian ke dalam surga karena sebab kalian beramal. Bima kuntum ta'malun, di sini para ulama memberikan sebuah ta'lim, komentar bahwasanya bima kuntum ta'malun ini adalah sababiyah, adalah sebab, bukan karena hasil kita beramal otomatis kita mendapatkan surga. Makanya ketika kita mendapatkan kesempatan, apalagi masjid ini yang baru dibangun, jangan sampai jenengan terlewatkan donasi-donasi yang begitu dahsyat, yang pahalanya itu begitu besar. Allah janjikan bagi orang-orang yang membagi hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar radhiyallahu taala anhu pernah berkata, seandainya aku punya harta emas sebesar bumi untuk menebusku agar aku tidak melihat neraka, niscaya akan aku lakukan. Tapi kenyataannya apa? Di akhirat nanti tidak ada berniaga, tidak ada niaga di akhirat nanti, tidak ada jual beli, tidak ada tawar menawar. Bahkan orang-orang yang mereka melihat amalnya menyesal, kemudian mereka ingin kembali ke dunia agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak bakal. Tidak akan Allah Subhanahu wa taala kembalikan. Maka di dunia ini adalah tempat beramal. Namun ketika di akhirat adalah tempat hisab. Begitu juga Ibnu Mubarak rahimahullah taala, salah seorang ulama yang terkenal ilmunya, yang dimana beliau seorang ulama yang kaya namun tidak pernah mendapatkan kewajiban zakat. Loh kok bisa? Karena hartanya beliau habis untuk membiayai para penuntut ilmu. Nah ini Pak, kalau jenengan punya harta, melihat seorang itu ada potensi, dia itu dakwahnya luar biasa, bismillah. Sama anak, jangan sampai kita hitung-hitungan. Karena apa? Kita memberikan kepada anak biaya, hasilnya akan kita dapatkan ketika di akhirat. Apa yang beliau katakan? Lau kuntu a'lamu, seandainya aku mengetahui bahwasanya ada amalanku satu saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku akan bersaksi bahwasanya aku adalah penduduk surga. Namun apa hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada salah seorang pun yang tahu bahwasanya seorang fulan, seorang alan masuk surga pasti, masuk neraka pasti. Maka apa yang bisa kita ambil faedah dari hal ini? Di antaranya adalah agar kita tidak suudzon kepada seseorang. Ketika kita melihat orang itu melakukan perbuatan maksiat, maka kita doakan. Kemudian ketika kita melihat orang yang berbuat ibadah, Masya Allah, maka kita doakan dia istiqomah dan semoga dia termasuk penduduk ahli surga. Dan di antara faedah yang lain yaitu agar kita tidak sombong ketika kita telah beramal dengan amal yang begitu banyak. Si fulan donasi sekian juta, ya. Maka ini adalah semoga dengan kita mengetahui bahwasanya amal kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ kita paham bahwa setiap kita beramal maka hendaknya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabbku, semoga terimalah. Ya Rabbku, terimalah. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau Maha
mengetahui lagi mendengar. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.